Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta iktikaf, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tajdidul Iman. Ya, bagaimana kita memperbaharui iman kita agar bisa tetap istiqomah, jangan sampai turun, kalau bisa bertambah, kuat, naik, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Dan kalau naik dipertahankan, ya, naik dipertahankan sampai nantinya Allah mewafatkan kita semuanya di puncak keimanan, ya, insyaallah. Jangan sampai Allah mewafatkan kita pas imannya lagi turun, ya. Kita berharap kepada Allah mewafatkan kita semuanya pas kita berada di puncak-puncak iman kita, dan semoga ini adalah merupakan alamat dari husnul khatimah. Amin. Kita lanjutkan di halaman 10, ya. Di halaman 10 tentang perkara-perkara yang bisa menambah iman. Ya, kemarin sudah disebutkan beberapanya, ya, ini belajar ilmu syar'i, ya. Belajar ilmu agama, salah satunya yang bisa menambah iman dari berbagai ilmu agama adalah Al-Quran, karena ini adalah sebaik-baik ilmu. Inna ahsanal hadithi kitabullah, ya, sebaik-baik ucapan, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang per hurufnya terhitung sebagai pahala, ya, yang tidak pernah bosan orang dalam membacanya. Kemudian yang bisa menambah iman yang kedua adalah mengenal nama-nama dan sifat Allah, ya, dihayati, ya. Allah banyak mengenalkan di ujung-ujung ayat, ya, agar kita betul-betul pikirannya bisa terarahkan ketika membaca Quran, ya. Allah bercerita panjang lebar, di ujungnya ditutup dengan pengenalan nama-nama dan sifatnya agar kita kenal terhadap Tuhan kita, Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan perjalanan hidup Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, sejak dilahirkan, ya, sejak kecilnya, remajanya, ya, kemudian masa muda beliau sallallahu alaihi wasallam, masa ketika pernikahan beliau, ya, kemudian masa beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, bagaimana beliau ditentang oleh kaumnya, ya, kemudian beliau hijrah, bagaimana beliau membangun masyarakat di Madinah, bagaimana peperangan-peperangan yang dialami Nabi, ya, bagaimana peristiwa penaklukan kota Makkah, ya, dan seterusnya sampai wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ini bisa menambah iman, ya. Ini perjalanan, detik-detik perjalanan Nabi setiap saatnya ini bisa menambah iman. Bahkan sampai jelang akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca pun bisa menambah iman. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika jelang wafatnya, ya, ditimpa sakit, kemudian pingsan, ya, bangun dari pingsannya Rasul masih ya, Rasul berusaha untuk, ya, bangkit, bangun, kemudian tanya kepada, ya, orang yang di sekitarnya, hal sholat nas, manusia sudah pada sholat belum? Masya Allah, ini perhatian Nabi kepada umatnya. Yang ditanyakan apa? Hal sholat nas, sudah pada sholat belum? Ya, Masya Allah, ya. Jadi, ya, seorang pemimpin, orang tua itu harus perhatian dengan urusan apa? Sholat, ya. Rasul sakit pingsan, bangun, tanya hal sholat nas, sudah pada sholat belum? Ya, mereka menjawab belum, masih nunggu engkau wahai Rasul. Ketika mau bangkit, pingsan lagi, ya, pingsan lagi, ya, sadar. Apa yang ditanya? Hal sholat nas,
Udah pada sholat belum? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini sangatlah penting kedudukannya di dalam Islam. Ya, sangat penting. Ya, sehingga kita semuanya, ya, orang tua, ya, yang diamanai jadi takmir masjid di mana masjid ini bisa makmur, terutama dalam sholatnya. Ya, Rasul jelang wafatnya saja masih perhatian masalah apa? Sholat. Ya, masalah apa? Sholat. Ya. Ini bagaimana detik-detik wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dipanggul oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, masya Allah, ya, hubungan kasih sayang antara suami istri, masya Allah, jelang wafatnya dipanggul oleh siapa? Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Dan lain sebagainya. Ini adalah bagaimana, ya, setiap detik perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana bisa menambah iman. Kemudian di antara yang bisa menambah iman adalah, ya, mengetahui, ya, kebagusan agama Islam. Jadi sisi-sisi yang ada dalam Islam, akidahnya, ya, fikihnya, ya, sejarah-sejarahnya, ya, muamalahnya, akhlaknya, semuanya adalah yang terbagus. Ya, jangan sampai kita silau dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya, kadang kita dibuat silau dengan ajaran-ajaran lain, budaya-budaya lain. Ya, sedangkan dengan agama sendiri tidak pede. Ya, dengan agama sendiri tidak pede. Ya, padahal Allah sudah sebutkan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, ya, wa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan keutamaan Allah, ya, ini kata para ulama tafsir, ya, Islam maksudnya. Wa bi rahmatihi, rahmat anugerah Allah, diberikan Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, senang. Ya, karena itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dari yang seluruh manusia kumpulkan, yang mereka cari, mereka dapatkan dari dunia ini, masih lebih baik Islam. Ya, jadi bagaimana diri kita, anak turun kita itu bangga dengan Islam. Ya, bangga dengan Islam, bangga dengan identitas Islam. Ya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap Islam, terhadap iman, dibuat tidak suka dengan kekafiran, kemaksiatan. Jangan malah dibalik, hatinya minder dengan Islam, minder dengan syiar-syiar Islam. Ya, padahal menampakkan syiar Islam ini termasuk alamat ketakwaan. Ya, sebagaimana firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, itu berasal dari ketakwaan hatinya. Hati yang bertakwa itu suka mengagungkan syiar-syiar apa? Islam. Ya, bangga, senang dengan syiar Islam. Ya, bukan malah minder. Ya, malah sebaliknya, walladzubillah, bangga dengan syiar-syiar kekafiran, dengan syiar-syiar kemaksiatan. Ya, anak muda itu kalau pakai sarung mau ke masjid, sebagian malah malu dikira anak solih, malu dikira alim. Tapi kalau dandanannya nggak jelas seperti orang fasik, rambutnya dicat warna itu, ya, kemudian rambutnya dibentuk landak, ya kan, bajunya disobek-sobek, kadang jalannya bangga dikatakan apa? Sangar. Keren. Bangga, ya, Masya Allah. Ya, tapi dengan ciri-ciri keislaman malu. Ya, Masya Allah, malu. Ya, ini bagaimana anak-anak remaja kita? Ya, ini tugas tanggung jawab kita semuanya, ya, orang yang sudah belajar, ya, orang tua terutama, ya, jadi harus mendidik generasi mudanya, ya, generasi muda untuk kuat dalam berpegang dengan keimanan, ya, tidak goyah. Ini susah, ya,
Ya, kita lihat kisah siapa? Ashabul Kahfi. Kisah siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu anak muda ya. Mereka bukan orang-orang sepuh. Ya, mereka itu memegang prinsip. Ya, Allah sebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para remaja. Jadi Ashabul Kahfi itu para apa? Remaja loh, remaja dengan prinsip agamanya kuat itu ya. Sampai harus menyelamatkan agamanya sembunyi di gua. Mereka adalah fityatun, para apa? Remaja. Mereka adalah remaja. Masya Allah. Luar biasa. Allah sebutkan remaja-remaja yang kokoh dalam iman. Ya, di satu sisi remaja itu kondisinya banyak yang masih belum stabil. Ya, sisi emosionalnya, psikologinya masih banyak terpengaruh sana sini. Ya, tapi ada di antara remaja-remaja yang Allah berikan taufik, ya, mereka memilih taat. Makanya Allah memberikan kelebihan khusus untuk mereka. Allah memberikan naungan khusus untuk mereka, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada apa? Allah. Yang Allah takjub sama keistiqomahan mereka. Kalau orang sudah sepuh 60 tahun, 70 tahun mau neko-neko itu sudah nggak pantas. Mau ya naik motor pakai knalpot belombongan, ya, rambutnya dicek trek-trekan, sudah 60 tahun ya sudah enggak pantas. Ya pantasnya memang ibadah ya, syarat sedo ya kan. Ya sudah persiapan bekal, sudah sadar ya. Tapi kalau anak muda ini masih bisa tenaganya itu dipakai untuk macam-macam, pikirannya bisa kemana-mana. Tapi dia lebih memikirkan untuk agamanya, tenaganya digunakan untuk taat kepada Allah. Allah takjub sama mereka, sehingga disebutkan dalam satu riwayat, innallaha la ya'jabu anisyabi laisat lahu sabwa. Sesungguhnya Allah takjub dengan para remaja, para pemuda yang tidak memiliki ya kecenderungan untuk terjerumus dalam apa? Maksiat. Ya, Masya Allah. Hatinya dihiasi dengan keimanan, tidak suka dengan maksiat. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Sampai Allah apa? Takjub. Ya, kalau orang tua rajin ke masjid, tidak gumun, udah. Iya toh. Iya, biasa. Tapi kalau anak remaja di saat yang lain pada main-main, ya, Masya Allah, dia lebih memilih. Dia punya pilihan ya, dia punya pilihan. Dia bisa main di sana, main di sini, lakukan ini, lakukan itu, tapi dia lebih memilih mainnya ke masjid. Dia melakukan banyak ketaatan. Takjub Allah. Innallaha la ya'jabu anisyabi laisat lahu sabwa. Allah takjub sama remaja pemuda yang dia itu ya tidak terjerumus dalam apa? Kemaksiatan. Memang berat. Ya. Ini tapi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah, seperti kisah-kisah para Ashabul Kahfi. Ya, kisah Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian di antara yang bisa menambah iman adalah qiraatu siyaris salafis salih. Membaca perjalanan hidup para salafus saleh, artinya para ulama terdahulu yang saleh. Ya, kalau dikatakan as-salaf artinya orang terdahulu yang saleh. Karena itu tadi kemarin saya sebutkan, generasi terdahulu itu secara umum lebih bagus. Ya, mereka a'lam wa aslam, mereka lebih berilmu dan lebih selamat. Ya, dan yang terbagus seperti dikatakan Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat. Ini sudah level imannya sudah teruji para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah itu ini para tabi'in. Ya. Ini mereka sudah teruji ya level keimanan mereka. Orang-orang yang terbaik membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari generasi as-sabiqunal awwalun. Ya, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ya yang dipanggil dari semua pintu surga. Ya,
ketika orang-orang pada mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengimaninya. Susah ya? Ya, mengimani orang di saat yang lainnya pada apa? Mendustakan. Susah. Ya, susah. Abu Bakar mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menemani Rasul dalam hijrahnya. Ya, Masya Allah. Ya, dalam pengejaran orang-orang musyrikin Quraisy ditemani, sudah siap mati membela Nabi, ditemani. Ya, nemani mati berarti ya. Masya Allah, luar biasa. Rasul ditemani oleh sahabatnya, sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Masya Allah. Ya, saat Rasul mau hijrah, ya, Madinah itu letaknya di utaranya Masjidil Haram. Ya, seharusnya hijrah itu Rasul menuju arah apa? Utara. Tapi Rasul, ya, diketahui dalam sejarah sembunyinya pertama kali selama 3 hari nunggu kendaraannya saat itu, karena nyewa orang untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Itu ditunggu di mana? Sambil sembunyi di gua apa? Thur. Gua Thur itu di sebelah selatan. Sebelah selatan apa? Masjidil Haram. Jadi Masya Allah ya, mutar jalannya. Mutar. Bagaimana gentengnya saat itu? Karena orang-orang musyrikin Quraisy membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Masya Allah. Ini Abu Bakar ini nemani siap mati ini. 100 ekor unta. Akhirnya mengambil strategi sembunyi di gua apa? Thur. Itu jalannya tidak langsung arah apa? Madinah. Ya, tapi ya istilahnya sebagai bentuk cara, ya, ikhtiar, ya, untuk supaya selamat, ya, namanya juga manusia, ikhtiar. Ya, ngambil jalan ke arah apa? Selatan. Ya, Masya Allah, sembunyi di gua Thur. Gua Thur itu jalannya terjal, tinggi. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sampai ketika Rasul dalam perjalanan hijrah kepanasan. Bapak Ibu tahu ya, ya, yang pernah umroh atau haji, ketika perjalanan dari Mekah menuju apa? Madinah, kalau Bapak ditinggal bis diletakkan di situ, udah nangis itu, ya kan? Sepi, panas, terik, ya, panas. Bagaimana perjalanan saat itu? Panas, ya. Abu Bakar menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan sampai nggak ada untuk yang naungi bawa batu diangkat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ini orang-orang terdahulu, ya, Masya Allah. Nah, kalau kita membaca perjalanan hidup orang-orang terdahulu yang saleh, inna qira'ata siyari salafis saleh, sesungguhnya membaca perjalanan hidup para salafus saleh, kasirati Abu Bakar, seperti perjalanannya siapa? Abu Bakar. Wa Umar, seperti perjalanannya siapa? Umar bin Khattab. Wa Uthman, seperti perjalanannya siapa? Uthman bin Affan. Ya, wa sa'ir sahabat, dan juga perjalanan seluruh para sahabat. Ya, ini kita lihat, ya, para sahabat ridwanullah, ya, alaihim ajmain. Ya, wasiyarit tabi'in, perjalanan hidup para tabi'in, wal a'immah, dan para imam, ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, qira'ata ta'ammulin, dengan membaca dengan penuh perhatian, wa tadabburin, dengan penuh penghayatan, wa ti'adin, dengan penuh, ya, mengambil nasihat, ya, ketika membaca betul-betul dihayati. Mimma yazidul iman, ini perkara yang bisa menambah apa? Iman. Ini loh bacaannya. Kalau punya anak, carikan bacaan-bacaan yang seperti itu, yang sederhana untuk hiburan. Jangan dikasih bacaan-bacaan yang fiksi-fiksi, yang melo-melo, ya kan? Ya, nggak jelas.
Sehingga anak remaja sekarang itu generasinya itu generasi ya stroberi, melo-melo, ya kan? Ya, masya Allah. Ya, gimana? Ya, hidupnya setiap hari nonton sinetron. Ya, sinetron yang ditayangkan yang bagus-bagus. Suami istri dipilihkan istrinya yang cantik, ya kan? Suaminya yang ganteng-ganteng, yo artis kok. Ya kan? Rumahnya ya dipilihkan yang bagus-bagus. Ya kan? Makanannya yang enak-enak. Tapi pas kan nggak disyuting. Ya kan? Ya. Yang disyuting yang bagus-bagus. Sehingga bayangan anak-anak remaja itu kalau punya istri kayak begitu, kalau punya suami kayak begitu, kalau punya rumah yang kayak begitu, makannya yang kayak begitu. Ya, sedikit dikasih makan nggak cocok saja sudah marah-marah. Ya, nggak sabar. Ya, lihatnya mobil-mobil mewah, ya, pacaran, ya, berkeluarga, indah kok kayaknya indah, masya Allah. Bayangannya seperti itu, hidup dalam berkeluarga kayak begitu. Ya, masya Allah. Tidak melihat bagaimana jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Melihat panglima perang termuda Usamah bin Zaid yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu usianya sekitar 18 tahun. Berapa? 18 tahun diangkat jadi panglima perang. Ya. 18 tahun itu masih lulus apa? SMA ya. Sudah jadi ibaratnya panglima TNI. 18 tahun. Ya. Anak sekarang 18 tahun pasti bisa joget-joget, ya kan? Ya. Itu Usamah bin Zaid. Ya. Masya Allah. Ini ya bagaimana perjalanan hidup para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas usianya masih belasan, sekitar 15-an tahun mungkin ya. Belasan lah, 15-an tahunan sekitar itu. Itu sudah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai dewan penasehat. Usia berapa? 15-an tahun. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu prinsipnya adalah ya menjadikan para ahlul Quran yang paham tentang tafsir Quran jadikan dewan penasehat. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat ya bahwasanya wa kana al-qura ashabu majalisi Umar wa musyawaratuhu kuhulan kanu aw syubbanan. Ya. Dan para ahlul Quran di zamannya Umar itu dijadikan sebagai anggota majelis permusyawaratan Umar. Kuhulan kanu aw syubbanan. Ya, tidak peduli usianya sudah tua ataupun masih apa? Muda. Ya, masya Allah. Karena Umar yakin bahwasanya innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Itu yang meriwayatkan Umar bin Khattab. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan akan merendahkan suatu kaum dengan kitab ini. Dipegang betul. Maka bagaimana keadilan tersebar di zaman Umar bin Khattab? Salah satu anggota permusyawaratan Umar siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Usianya masih belasan tahun, sekitar 15 atau 16-an tahun. Diangkat sebagai anggota majelis permusyawaratan apa? Umar. Masih SMA, jadi anggota MPR. Tanpa sogok loh itu, benar itu. Ya. Karena keahliannya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya. Masya Allah. Ya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ya. Mau lebih takjub lagi Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ya, anaknya siapa? Umar bin Khattab. Selalu mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ini di antara sahabat yang paling mirip dengan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi dicontoh, diikuti, saking ngefans-nya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai persis. Sehingga para ulama fikih itu
Kalau sampai misalnya tidak mendapatkan riwayat secara jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang melihat perbuatannya siapa? Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar itu pemuda, semangat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngefans sekali sama Nabi. Ya, sehingga sebagian ulama kalau mendapatkan satu permasalahan fikih kadang melihat perbuatan apa? Ibnu Umar. Seperti dalam sholat Id misalnya. Ya, sholat Id ada takbirnya. Ya. Sholat jenazah ada takbirnya. Ya. Tapi ya, apakah dalam takbir itu mengangkat tangan? Tidak ada riwayat dari Nabi. Ya. Jadi Bapak Ibu takbir itu Allahu Akbar, ya. Itu apakah sambil mengangkat tangan ketika takbir? Enggak ada riwayatnya. Yang itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama berdalilnya dengan perbuatan siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar sholat dengan mengangkat apa? Tangan. Ya. Ketika bertakbir dalam sholat Id atau sholat jenazah, Ibnu Umar itu mengangkat apa? Tangan. Sehingga tidak mungkin Ibnu Umar ini ngarang. Ya, Masya Allah. Sehingga para ulama di antaranya ya termasuk dalam kaifiyah tata cara sholat Id ini boleh dengan mengangkat apa? Tangan. Dalilnya apa? Perbuatan Ibnu Umar. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat pencontoh Nabi, ya, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain, ya. Kemudian, ya, kamakina sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, karir alayya hadithahum ya hadi, silahkan diulang-ulang untukku kisah-kisah mereka wahai hadi. Fa hadithuhum, sungguhnya cerita tentang mereka itu yajlu al-fu'ad as-sadi, bisa melegakan, menyegarkan hati yang dahaga. Ya. Kisah-kisah orang-orang saleh itu membuat hati itu sejuk, menambah iman. Tapi kisah orang-orang fasik itu membuat hati akan kering, ya, kemudian bahkan menjadi keras, ya, ya. Bahkan juga bisa terseret ikut-ikutan dalam kemaksiatan, ya. Jadi coba Bapak Ibu beli buku-buku sahabat gitu ya, atau tabiin ada, itu sudah diterjemahkan juga ya, misalnya buku jejak para tabiin, coba dibaca di malam hari. Itu salah satu yang mungkin saya rekomendasikan, ya. Coba baca buku jejak para tabiin, nanti bisa dicari di toko buku, silakan dibaca pas malam hari sebelum tidur untuk hiburan. Baca saja, baca, dikhatamkan. Ya, jadi bisa dicari buku namanya Jejak Para Tabiin. Tabiin itu murid-murid sahabat, generasi setelah sahabat. Nanti silakan dibaca buku itu malam hari, nah, suasana pas lagi tenang, dibaca, Masya Allah. Itu betapa jauhnya kita itu dengan mereka itu. Baca itu, ya, pas malam hari gitu, lagi nyantai gitu ya, Masya Allah. Ya, itu betul-betul luar biasa. Ya, ya, dibaca buku yang seperti itu, ya. Jadi kita tutup akhir hari kita itu dengan hal-hal yang baik, ya, dengan membaca kisah-kisah orang-orang yang apa namanya, yang memiliki keteladanan. Walaupun kita nggak bisa seperti mereka, tapi dikatakan dalam sebuah syair, fa in lam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu.
Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, ya tidak masalah. Fatashabbahu, sudah. Pokoknya kamu mirip-miripkan saja kamu dengan mereka. Apa yang bisa dicontoh. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena memirip-miripkan diri dengan orang yang mulia adalah satu keberuntungan. Ya. Kalau kita jadi seperti mereka tidak akan bisa. Tapi ya, fatashabbahu, sudahlah, pokoknya dimirip-miripkan saja. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena memiripkan diri dengan orang yang mulia adalah satu kemuliaan, satu keberuntungan. Itu ya, bagaimana membaca kisah orang-orang saleh terdahulu. Kemudian yang bisa menambah iman yang lain, at-ta'ammulu fi ayatillahi al-kauniyah. Memperhatikan ayat-ayat Allah kauniyah. Sudah pernah disinggung, ayat Allah ada dua, ayat syariah dan ayat apa? Kauniyah. Ayat syariah baca Quran bisa nambah iman. Iya, bisa nambah iman ya. Ya. Demikian pula ayat kauniyah seharusnya juga bisa menambah iman. Ya, lihat langit, lihat gunung, Masya Allah. Kita bisa membayangkan. Ya. Bagaimana gunung yang begitu kokoh nanti di hari kiamat akan dihancurkan. Akan diterbangkan, sangat ringan, hancur gunung itu. Wa idal jibalu suyirat, gunung bisa terbang, hancur. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Gunung yang kokoh. Ya, Masya Allah. Padahal gempa dahsyat pun yang Jogja pernah, yang berapa skala liter, rumah banyak yang rubuh. Apakah gunung Merapi rubuh? Enggak, masih ada. Apakah gunung Kidul rubuh? Enggak. Coba bayangkan gempa Jogja, gunung Kidul apa? Rubuh. Yang biasa perjalanan apa? Jogja Solo biasa lihat sebelah apa? Selatan ada gunung. Pasca gempa gunungnya hilang. Enggak. Ya, gunung Ketul, gunung Gambar masih kokoh. Bayangkan pada hari kiamat gunung-gunung ini dihancurkan. Betapa dahsyatnya peristiwa hari apa? Kiamat. Ya, Masya Allah. Kita melihat matahari di antara ayat-ayat kauniyah Allah, panas. Bagaimana nanti ketika di mahsyar, kita membayangkan di mahsyar matahari didekatkan qadromil, jarak sekitar 1 mil. Ya, 1 mil itu dekat kalau hitungan matematika sekarang mungkin sekitar 1,5 atau 1,6 km ya. Tapi kan hakikatnya Allah yang tahu, itu gambaran dekat sekali. Orang mengeluarkan keringat sesuai dengan amal perbuatannya. Bagaimana matahari didekatkan, sangat panas. Ya, bagaimana manusia di mahsyar selama khamsina alfasana, selama 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bapak Ibu bayangkan ya. Ya. Ya, Bapak Ibu bayangkan panas matahari didekatkan, ya, di dunia saja sudah panas dan keadaannya khufatan uratan hurlan, tidak pakai kaki, tidak pakai apa? Tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Ya, tidak disunat, panas ya, enggak pakai. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa dahsyatnya keadaan itu, menunggu pengadilan Allah. Menunggu pengadilan Allah di mahsyar yang sangat panas. Ya, Masya Allah. Kita melihat panasnya matahari, Masya Allah. Besok matahari akan didekatkan. Ya, itu ayat-ayat kauniyah. Ya, harusnya bisa menambah apa? Iman. Ya. Maka fata'ammulu fi khalqillah. Maka ya, memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala minal asjar, dari pohon-pohon, wal jibal, dari gunung-gunung, wal anhar, sungai-sungai, wal bihar, laut-laut, wal audiyan, lembah-lembah, was sama, langit, wal ard, bumi, wan nujum, juga bintang-bintang. Lihat bintang malam hari, ya Allah, Masya Allah. Manusia cuma kecil. Apa yang mau disombongkan dari manusia? Manusia merasa besar, rumahnya mewah, besar, ternyata dibandingkan alam semesta masih sangat kecil. Rumahnya seandainya terbuat dari emas, di dekat bandara, bangun emas, ya, punya rumah mewah. Ketika dia naik pesawat, rumahnya semakin lama semakin kecil. Akhirnya apa?
hilang. Ternyata apa yang kita miliki tidak seberapa, kecil. Apa yang mau disombongkan? Ya, apa yang mau disombongkan dari dunia ini? Ya, Masya Allah. Ya, dia orang kaya, dia pejabat. Ketika naik pesawat di langit, ya, ketika ada kilat, turbulensi, oh ya tidak peduli dia sebagai pejabat, jerit-jerit juga kok, ya kan? Ya, ternyata dirinya lemah. Ya, ketika sudah di atas pesawat, dirinya apa? Lemah. Ya, Masya Allah. Ya, ya. Maka perhatikan itu semuanya. Ya, wal qamar, perhatikan bulan, wa ghairiha, selainnya, mimma yazidu fil iman, dari perkara yang bisa menambah iman. Balau ta'ammalal insanu fi nafsihi, bahkan seandainya manusia memperhatikan dirinya sendiri. Kaifa anna Allah khalaqahu fi ahsani taqwim, bagaimana Allah menciptakannya dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, bisa berjalan. Cara jalannya dengan kaki, bukan dengan tangannya. Ya, bentuknya seimbang. Ya, sempurna. Masya Allah. Allah berikan persendian, ya, sehingga kita bisa bergerak, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa tengok sana, bisa tengok sini. Ini adalah karunia Allah. Tidak bisa. Ini dibuat oleh manusia atau makhluk. Ini yang membuat adalah Al-Khaliq. Ya, jangan hanya dipikir nikmat Allah itu hanya berupa harta. Allah memberi nikmat pada kita yang nggak bisa dihitung, termasuk dalam tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya, setiap persendian anak manusia, anak Adam itu ada hak sedekahnya sebagai wujud syukurnya. Ya, setiap matahari terbit ada sedekahnya. Sendi kita ada berapa? 360 sendi. Ini nikmat. Kalau kita hitung tidak bisa. Ini nikmat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat diri kita. Apa kamu nggak memperhatikan betapa nikmat Allah banyak, kekuasaan Allah, yang kita lupa terhadap itu semuanya. Rasul ingatkan, ini nikmat Allah, ini sendi-sendi, perlu disedekahi. Ya, Masya Allah. Ya, dengan tasbih, tahmid, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu sedekah. Ya. Coba kalau nikmat Allah ini dicabut, waliyadzubillah. Jari ini harganya mahal, nikmat Allah. Ya, nikmat Allah. Harganya bisa 1 M ini. Lebih ya. Lebih bisa gerak ini, luar biasa. Coba kalau tangan bapak ini, jari bapak ibu ini nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, gini aja, gini, nggak bisa gerak. Bisa makan. Coba cara makan gimana? Cara megang sendok gimana? Cara megang sendok gimana? Gini, nggak bisa, wong sendinya nggak fungsi. Coba mau ngambil gelas untuk minum gimana? Nggak bisa. Gimana coba? Oh, nggak bisa begini. Ya? Coba mau apa? Mau ucek-ucek mata? Nggak bisa mau begini. Tangannya harus dilipat dulu. Ya? Mau naik motor? Nggak bisa mau harus begini. Ya. Apa kita pernah berpikir ini nikmat Allah sangat banyak? Ya. Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ini ada hak sedekahnya. Ini sendi, baru tangan. Harganya mahal. Harganya mahal, sendi. Ya. Belum sendi yang lain di leher. Dipanggil, Pak Ibnu, ya, enggak, coba nggak bisa, Pak Ibnu, ya, nggak bisa. Nikmat, kenapa nggak disyukuri? Ada sendi kaki, selangkangan, ada sendinya, coba nggak berfungsi, jalannya gimana? Ya. Jalannya gimana? Sendi di bagian paha sama yang bagian perut itu nggak bisa gerak, nggak bisa gerak, gimana cara jalannya? Gimana? Ya, lompat ini, nggak bisa buang air ya. Ya, Masya Allah ya, ini
Kalau kita memperhatikan, ini nikmat Allah, tanda kekuasaan Allah. Ya, ini nikmat Allah. Ya. Jadi, ya, ini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah memperhatikan itu tentang kesempurnaan penciptaan kita? Dan yang menciptakannya zat yang maha sempurna. Ya, Masya Allah. Ya. Wa ala akmali hal, dan juga dalam keadaan yang paling sempurna. Kama qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kamu enggak perhatikan? Ya, dalam diri kalian itu apa yang kalian enggak perhatikan? Ya, Masya Allah. Ini masih yang kelihatan ya, belum yang enggak kelihatan. Gimana kerja jantung coba? Gimana kerja jantung? Ya, Masya Allah. Ya, gimana kerja hati, gimana kerja lambung, Masya Allah ya, gimana itu kerjanya, ya, gimana kerja empedu. Tadi malam saya habis jenguk, ya, salah satu kawan, habis operasi batu empedu karena nggak bisa dipecah ya, akhirnya diambil, ada 3 batu gede-gede segini, diambil, diabadikan untuk kenangan ya kan, gini. Gede-gede, sama batunya kecil-kecil 13 gitu. Itu di dalam empedu. Akhirnya karena sudah parah, sudah gede, empedunya diambil. Terus resikonya gimana? Saya tanya sampai empedunya diambil. Ya, langsung mati. Masih hidup, saya jenguk kok, gimana? Saya jenguk. Saya jenguk, gimana nggak ada empedunya, ya harus jaga makanan karena sudah nggak ada penyaringnya katanya. Berarti kalau saya makan sedikit pedes itu langsung mencret, langsung apa, diare. Ya, saya sedikit pedes itu sudah langsung apa, diare. Makan ada yang lemak dikit gitu, nggak bisa tersaring di situ, langsung mencret gitu. Itu yang di dalam tubuh kita ya, yang kita kan nggak tahu itu. Allah, Masya Allah. Jadi kita lihat tangan kita belum lihat dalam tubuh kita bagaimana. Wa fi anfusikum, dalam diri kalian coba direnungkan. Afala tubsirun, kalian nggak perhatikan ya gitu. Ini kekuasaan Allah. Ya. Kemudian sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap penjuru ufuk, wa fi anfusihim, dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Allah itu yang maha hak, yang berhak untuk disembah. Kemudian di sini disebutkan annaha tazidul iman, ya, wa tuqawwihi, bahwasanya perkara-perkara tersebut, ayat-ayat kauniyah tadi, bisa menambah apa? Iman, dan bisa menguatkan apa? Iman. Disebutkan dalam sebuah syair, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahidu. Dan bagi Allah dalam semua yang bergerak dan semua yang diam selamanya akan menjadi saksi. Wa fi kulli ayat wa fi kulli syai'in, dan semua sesuatu, dalam semua sesuatu, lahu ayat, ada ayat, tanda, tadullu, menunjukkan ala annahu wahid, bahwasanya Allah itu esa, yang berhak untuk disembah. Ya. Sehingga ini jadi tanda kekuasaan Allah, jadi alamat,
Makanya segala sesuatu selain Allah itu namanya apa? Alam. Kullu ma siwallah alam. Semua yang selain Allah itu namanya apa? Alam. Kenapa? Karena menjadi alamah, menjadi tanda atas keesaan Allah. Maka sudah jadi bahasa Indonesia ya, alamat, ya kan? Alamat. Sudah banyak di apa ya namanya, bahasa Indonesia itu banyak mengadopsi apa namanya, bahasa Arab ya. Kalau ada orang benci Arab, hakikatnya benci Islam mungkin ya. Ya karena dia nggak bisa meninggalkan itu, karena ya jasanya besar. Ya ada alamat, ya kan? Ada kursi, ya ada apa namanya, hari Senin, Selasa, itu kan Arab semua itu. Ya banyak ada, ya ada bahkan majelis permusyawaratan rakyat itu dari bahasa Arab itu, majelis, ya kan? Bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab itu. Kalau nggak senang sama Arab, emang mau dibubarkan MPR-nya? Ya, Masya Allah. Ini ya kok sampai ya segitunya ya, Masya Allah ya. Ini banyak diadopsi saat kita mungkin masih kekurangan kosakata ya, Masya Allah ya, dengan bahasa seadanya, bahasa Indonesia ya semakin lama disempurnakan ya itu ya, sempurnakan ya terus ya, sampai dalam menerjemahkan sebagian ayat Quran pun masih mungkin bahasanya masih terlalu polos ketika menerjemahkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Artinya lam yalid walam yulad apa? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kan coba jenengan mau nggak digitukan, ya kan? Ya, mau tidak beranak ya, Masya Allah, istrinya hamil lagi ya sudah mau mana gitu kan, mau beranak di mana gitu kan, sudah ya. Bapak ini anaknya 5 sudah beranak, terus beranak pinak gitu kan, atau diperanakkan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jenengan peranakan mana Mas? Wah gitu ya, yaitu usaha bagaimana mencari kosakata pas, ya kan? Ya Allah tidak memiliki anak, Allah tidak melahirkan, ya, dan Allah tidak dilahirkan. Ya sebetulnya mananya sama saja. Saya hanya menyebutkan kadang-kadang itu, ya lebih halus. Ya makanya itu kan sampai penggunaan apa namanya bahasa itu berkembang, ya maksudnya apa? Berkembang. Yang penting bisa dipahami. Yang penting apa? Bisa dipahami. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ta'atullah wa imtithalu amrihi. Taat kepada Allah dan tunduk terhadap perintahnya. Taqaddama ma'na telah berlalu bersama kita qaulu Habib Al-Khatmi, ucapan dari Habib Al-Khatmi radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu, dan yang selainnya min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-iman yazid bi taatillah, iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah. Fal imanu yazidu bil ibadat, iman itu bisa bertambah dengan berbagai macam ibadah, ya, kas-shalah seperti salat, wa zakat seperti zakat, wa sadaqah seperti sedekah, wa tasbih seperti tasbih, tahlil baca tahlil la ilaha illallah, wa tahmid baca tahmid alhamdulillah, wa takbir baca Allahu akbar, wa tilawatil Quran membaca Quran, wa ghairi awamirihi, maka dengan taat kepada Allah dan tunduk terhadap perintah-perintahnya, yaqwal imanu wa yazdad, imannya akan semakin kuat dan semakin bertambah. Ya, maka disebutkan dalam sebuah syair bahwasanya setiap orang melakukan ketaatan itu
ketaatan akan memanggil saudaranya, ya ukhti, ya ukhti. Artinya taat itu akan memanggil ketaatan yang lain. Sehingga dikatakan bahwasanya inna min jazai al-hasanat ba'da. Balasan kebaikan itu akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan apa? Berikutnya. Ya, balasan kebaikan itu akan dimudahkan melakukan kebaikan berikutnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melakukan satu kebaikan, ikhlas karena Allah, insya Allah akan dibukakan banyak pintu kebaikan. Ya. Kebaikan itu akan semakin ringan, mudah. Sebaliknya, barang siapa melakukan keburukan yang akan memanggil saudaranya, ya ukhti akan datang. Sehingga inna min jazai as-sayyi'at ba'da. Balasan keburukan akan mudah melakukan keburukan berikutnya. Seperti di antara contohnya Rasul mengatakan wa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kedustaan itu ya akan menuntun orang melakukan kefajiran, perbuatan-perbuatan fajir, keji, dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Akhirnya akan tertuntun menuju neraka. Ya, orang kalau terbiasa bohong dia akan bohong terus. Nanti akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan satu, kebohongan yang lain. Misalnya ada orang bohong dia mencuri misalnya. Kamu mencuri uang ya? Enggak, kan bohong satu. Ya, terus ini uangnya siapa? Uang saya kok. Bohong dua. Lah kamu dapatnya dari mana? Tadi malam saya dikasih sama kakak saya. Ya, bohong tiga terus. Ya, kakakmu yang di mana? Ya, itu yang dari luar negeri dikirimi dari ya ini untuk THR gitu kan. Oh, ya. Lewat apa? Tadi malam pakai wesel. Ya, tak ambil. Emang kantor pos masih buka? Iya sih, sudah janjian dulu misalnya. Terus ya, ingat ya, kebohongan satu akan menutup kebohongan yang lain dan terus ditutup sampai dia di sisi Allah dikenal sebagai kadzdzab, sebagai seorang apa? Pendusta. Ya, masya Allah. Ya, itu cuma satu contoh. Satu keburukan itu akan terus diikuti dengan keburukan yang lain. Ya, sebaliknya kebaikan itu akan tertuntun untuk melakukan kebaikan berikutnya kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah. Makanya di antara alamat min qabulil a'mal, alamat diterimanya amal termasuk bulan Ramadan, setelah kita selesai kita selalu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima ibadah kita. Alamat qabulil a'mal, diterimanya amal, dia akan dimudahkan melakukan banyak apa? Kebaikan. Ya, dia akan dimudahkan banyak melakukan amalan-amalan apa? Kebaikan. Itu alamat bahwasanya amalannya diterima. Karena amalan yang diterima akan memudahkan dia dalam melakukan amalan yang lain. Karena garisnya adalah menuju surga. Karena seorang sudah ditetapkan garis takdirnya. Ya. Setiap orang fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan garis apa? Takdirnya. Maka Bapak Ibu, seandainya kita merasa diri kita ringan melakukan amal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah dan minta kepada Allah agar terus diberikan keistiqomahan. Ya, tapi kalau kita merasa berat dalam melakukan ketaatan, melakukan kemaksiatan kok rasanya ringan, ya mudah, maka waspada. Ya, karena kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan garis apa? Takdirnya. Ya, masya Allah. Maka beruntunglah bagi seorang hamba ketika
dia terjerumus dalam dosa, hatinya tidak nyaman. Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karita yatali 'alin nas. Dosa itu yang membuat hati gelisah, enggak nyaman, malu dilihat orang. Sehingga dengan itu dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Karena itu bukan jalannya. Karena jalan maksiat ini yang mengantarkan ke neraka. Itu bukan jalan penduduk surga. Sehingga dia segera kembali. Kereta itu jalannya di mana? Di rel. Jalannya di mana? Di rel. Kalau seandainya terjadi insiden, roda keretanya lepas sehingga keluar dari rel, apakah jalannya lancar? Nggak nyaman dia. Maka harus segera diperbaiki, kemudian dikembalikan lagi ke apa? Relnya. Karena itu bukan jalannya. Ya, itu bukan jalannya. Ya, Masya Allah. Ya, maka jalan penduduk surga adalah jalan taat. Ketika seorang terjerumus dalam maksiat, hatinya nggak akan apa? Nyaman. Maka barang siapa yang nyaman dengan maksiat, waspada. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku berhak mendapat ampunan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dia pede dengan dosanya. Ya, Masya Allah. Ya, bangga dengan dosa. Ya, setiap dari kita pasti pernah berbuat apa? Dosa. Dan tetap bersyukur kepada Allah saat kita berbuat dosa, hati kita tidak apa? Nyaman. Agar kita bisa kembali kepada Allah. Tapi ketika seorang berbuat dosa dia merasa nyaman, waspada. Karena kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku berhak mendapat ampunan, kecuali orang yang terang-terangan berbuat apa? Dosa. Ya? Ya. Kemudian summa mana tadi? Wal a'malu salasatu anwa. Adapun amalan itu ada 3 macam. Yang pertama a'malun qalbiyah, amalan hati. Misal al-khauf, takut, wal raja, harap, wal hub, cinta, wal khasyah, takut, wal inabah, kembali kepada Allah, taubat, wa tawakal wa ghairu dzalik, dan selain itu. Ini amalan hati. Kita harus kuatkan rasa takut kita kepada Allah. Ya, rasa harap kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini, bahkan Rasul menyebutkan orang yang tawakalnya bisa sempurna, ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, tawakal pada Allah itu luar biasa. Itu saking sempurnanya, dia hidupnya tidak pernah merasa sial, ya, tidak, ya hatinya selalu bergantung kepada Allah. Ya, itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yadkhulunal jannah bighairi hisab wal adab. Di antara ciri mereka wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu luar biasa. Dan kita selalu diajarkan untuk tawakal sebetulnya. Keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mau kerja, mau aktivitas, tawakal sama Allah. Ketergantungan kita sama Allah. Ya, walaupun dalam perjalanan hidupnya tercatat dalam takdirnya dia terkena musibah, ujian, ya sudah, dia selalu husnudzon sama Allah. Tawakalnya sama Allah itu kan susah. Dia tidak merasa aneh-aneh, selalu husnudzon sama Allah. Ibu yang dulu pernah punya anak atau bapak punya anak kecil, kadang diajak main-main, ya, kadang di gudang, namanya apa? Di gudang itu sok gini diuncal-uncal kayak barang, ya kan? Di gudang, ya. Itu kan orang nonton ngeri itu. Nunggu nek ceblok piye, gitu kan? Diuncal-uncal kayak barang, ya, dilempar-lempar. Tapi kenapa si bayi itu kadang malah, si anak kecil malah ketawa, malah minta lagi, selesai malah nangis, lagi, gitu kan? Karena dia rasa
bergantungnya sama ibunya itu kuat. Dia yakin ibunya nggak akan melepaskan dia sampai apa? Jatuh. Walaupun dia dilempar akan ditangkap. Karena dia yakin ibunya itu sayang sama dia. Ya. Kalau seorang punya keyakinan kuat sama Allah, bahwasanya Allah lebih menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada apa? Bayinya, hidupnya tidak akan pernah gundah. Ujian yang menerpanya, dia dibanting sana, banting sini, dia selalu husnudzon kepada siapa? Allah. Tapi berat. Ya. Orang yang level tawakalnya seperti itu, masya Allah. Ini amalan hati. Amalan apa? Hati. Wa amalul lisan, amalan lisan, mislu at-tasbih wa tahmid wa takbir, seperti tasbih, tahmid, takbir, al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, nahi munkar, wa qiraatil Quran, baca Quran. Ini amalan lisan. Ya, wa amalul jawarih, ya, juga amalan jawarih, anggota badan, mislu sedekah, wassalah, wazzakah, wal masyi fi taatillah, ya, tabaraka wa taala, berjalan menuju taat kepada Allah tabaraka wa taala. Fa hadhil umur kullaha tazidul iman. Semua urusan ini bisa menambah apa? Iman. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wahada talkhisun mujazun, ini adalah ringkesan praktis lil umur, dari perkara-perkara allati yajidu biha imanul abdi, yang bisa menambah dengan perkara tersebut keimanan seorang hamba. Wa yaqwa, bisa menjadi kuat. Wa amma al asbab wal umur, adapun perkara-perkara sebab-sebab, ya, dan perkara-perkara allati yang yad'ufu bihal imanu, yang iman bisa menjadi lemah, wa yanqus, dan menjadi berkurang, fahiya bila syak katsiratun aidon, maka ini tidak diragukan lagi, ini juga banyak sekali. Wal abdu, dan seorang hamba, mutalabun, dituntut bima'rifatiha, untuk mengetahuinya, liyahdara minha, agar dia bisa waspada darinya, wa yattaqiha, dan dia bisa menjaga, membentengi diri dari perkara tersebut. Kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam syair, araftu syarra la li syarri, aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqau fihi, barang siapa yang tidak mengenal keburukan dari kebaikan, kadang dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Orang kalau mengenal tauhid, dia harus mengenal syirik, karena khawatir nanti terjerumus. Orang mengenal berbagai jenis ketaatan, harus mengenal jenis apa? Maksiat, supaya tidak terjerumus dalam apa? Maksiat. Makanya ada satu kitab isinya cuma dosa-dosa, namanya kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar, karena dibahas berbagai jenis dosa apa? Besar. Bukan supaya dilakukan, agar diwaspadai. Ya, masya Allah. Ya, diwaspadai. Ketika mau naik gunung, oh ini jalannya lewat sini, dikasih tahu, jangan lewat sini ya. Di sini ini jurang, di sini banyak binatang berbisanya, binatang buas. Hati-hati, jangan sampai tersesat. Arahnya lurus terus. Kalau ada belokan 3, kamu ambil yang ke arah kiri ya, karena kalau terus nanti di sana itu mentok. Ya, di sana belum dibuka jalurnya, ada jurang. Kalau sana itu awas, di sana itu masih banyak pohon-pohon yang binatang buasnya masih banyak. Kamu jangan tersesat. Ingat ya, mentok sana, belok kiri. Dikasih tahu. Belok kiri jalannya berlubang-lubang. Ya, dikasih tahu lubangnya di sini, lubangnya di sini ya. Sebagaimana jalan taat, dikasih tahu. Jalan taat ini awas ada lubang maksiatnya, hati-hati. Ya, insyaallah. Kemudian wa qabla syuru'i, ya, fi dzikril umur, dan sebelum kita memulai menyebutkan perkara-perkara allati tungkisul iman, yang dapat mengurangi iman, ya, yaksunu, maka ada bagusnya, ya, an usyira, saya mengisyaratkan, saya menyampaikan, ila anna adama, bahwasanya ketiadaan,
ta'ahudi asbabi ziyadatil iman, yaitu menjaga sebab-sebab bertambahnya iman, wa ihmali taqwiyatihi, dan meremehkan dalam menguatkannya, wa tarkil inayati bihi, meninggalkan dalam memperhatikannya, yu'addu, akan ini sudah dianggap sababan, sebagai sebab, min asbabi naqsil iman, dari sebab berkurangnya apa? Iman. Maksudnya apa? Beliau akan menjelaskan, mulai masuk menjelaskan sebab-sebab yang mengurangi iman. Tapi beliau ingatkan, tapi saya ingatkan dulu ya, yang sudah disampaikan yaitu yang menguatkan apa? Iman. Barang siapa meremehkan sebab yang menguatkan iman, hakikatnya itu merupakan sebab yang bisa menurunkan apa? Iman. Contohnya sebab yang menguatkan iman apa yang kemarin yang pertama? Belajar ilmu syar'i. Artinya apa? Kalau orang nggak mau belajar ilmu syar'i, imannya akan menurun, akan futur. Contohnya yang lain, mempelajari sirah Nabi. Orang yang hidupnya tidak mempelajari sirah Nabi, malah sebaliknya mempelajari sirah artis, akan mengurangi apa? Iman. Mengurangi iman. Ketika TPA-nya didandani sama ibunya, diantar pakai sepeda jengki, ya kan? Ya, pakai jilbab cantik, ya kan? Cantik, pakai jilbab, ya, pakai jilbab cantik, diantar, ditunggui, ya kan? Setelah SMP bisa Iqra, jilbabnya dilepas, karena sudah mengikuti artis. Pas SD masih nurut sama emaknya, nggak berani. Pas SMP pegangin HP, sudah gayanya beda, buka. Ya, karena dia lepas dari majelis ilmu. Ya, kemudian dia salah teladan. Ya, ini memang fenomena yang kayaknya butuh penelitian ini. Ya, yang jurusan psikologi misalnya. Kalau di Arab itu anak kecil itu masih banyak yang belum dijilbabi malahnya. SD, TK itu nggak jilbaban, main bebas nggak jilbaban. Tapi kalau sudah balik langsung malah berukut, gitu. Tapi kalau di negeri kita, SD-nya jilbaban cantik-cantik, ketika sudah balik buka malahan. Ibunya ngeterken nggak pakai jilbab. Ya, gitu. Karena ibunya ketika sholat ke masjid pakai mukena, habis sholat mukenanya dilepas. Ya, ini intermezzo saja ya. Tapi memang itu fenomena ya, fenomena di mana-mana ya. Saya ke beberapa masjid, fenomena terputus generasi, yaitu untuk anak usia SMP itu ya. Padahal anak SMP itu masa labil-labilnya itu, ya masa ingin tahunya tinggi. Tapi kalau sudah SD itu kan manut ya. Pas lagi pengen cari jati diri malah dilepas dari lingkungan apa? Masjid. Ya, SD itu kan masih polos. Ya, tapi SMP itu kan rada glidik. Justru pas glidik-glidiknya dilepas dari lingkungan apa? Masjid, lingkungan ilmu. Dia cari guru sendiri, cari guru sendiri. Ya, ini PR untuk para pengurus masjid, guru-guru TPA, gimana membuat metode gimana supaya anak gak lepas. Karena kalau sudah merasa sudah selesai Iqra 6 itu, ya itu sudah kayak menguasai kutubut tis'ah, ya, kutubus sitah, ya. Jadi sudah kayak ulama gitu. Jadi sudah baca Quran itu sudah mau ke masjid itu sudah apa? Sudah izin. Sudah apa? Izin. Baca Quran itu sudah apa? Malu. Nah ini perlu pengurus untuk buatkan ya, mungkin kelasnya dibedakan, pelajarannya dibedakan. Kalau yang SD baca Quran, SMP mungkin setoran hafalan atau bagaimana ya. Ini perlu dikembangkan ya, karena ya nek dicampur cah cilik kadang memang apa? Malu ya, mungkin malu. Ya, perlu strategi karena masa SMP itu masa riskan, masa apa? Riskan. Ya mungkin itu Bapak Ibu
Insya Allah besok kita lanjutkan. Masih 2 pertemuan lagi ya, insya Allah kita selesaikan. Insya Allah 2 pertemuan ini. Besok kita masuk ke sebab-sebab yang mengurangi apa? Iman. Sebab yang menambah iman sudah. Insya Allah besok kita masuk ke sebab-sebab yang kira-kira bisa mengurangi iman. Mungkin gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.